Saya 1 minggu itu pernah 800 kilo. 800 enggak 800 Oh, ini. 800 sak. 800 apa namanya ini? Plastik ya? Iya, sekitar ini. 800 dikali 2,5 kilo. Jatuh. Iya. Berapa itu? Hampir 2 ton, Mas. Hampir 2 ton. Luar biasa, hampir 2 ton. Dari Begitu. kowe saja mampu menghasilkan pundi-pundi uang ini, teman-teman. Luar biasa ini Mas Haidar. Nah, kayak gitu. Nah, itu bentar Mas, sedikit bagikan tips dulu cara penawarannya itu seperti apa, Mas? Tentang apa itu kohenya ini, Mas? Kalau menawarkan itu sebetulnya modal kita tuh cuma satu sih sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sore ini kita lagi jalan-jalan lagi ke kandang santri farm milik Mas Haidar. Kemarin ada yang tanya, kohenya itu dibuat apa kok katanya laku dijual. Nah, langsung saja. Kebetulan Mas Haidar hari ini lagi di kotoran kambingnya ini. Kita lihat saja seperti apa sih kok kotoran kok bisa jadi uang ini. Gimana ini Mas Haidar ceritanya ini. Nah, selamat sore Mas. Iya, selamat sore. Nah, jumpa lagi Mas dengan channel Domba Bagus Mas. Iya. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat Mas. Sehat ya. Sore ini lagi ngapain ini Mas? Ini lagi ngelihat sih, ngecek kotoran yang barusan datang. Oh ini. Iya. Wah, ini mutiara hitam ini Mas. Iya, mutiara hitam. Mutiara hitam ini teman-teman. Tapi ini warnanya coklat sih Mas, mutiara coklat harusnya. Oh, mutiara coklat ini teman-teman. Jadi ini bisa dibilang coklatnya kambing domba. Iya, betul sekali. Oh ya Mas, ada pertanyaan dari teman-teman Domba Bagus itu Mas. Nah, kotorannya itu katanya bisa jadi pakan domba. Itu seperti apa sih Mas? Kok bisa jadi pakan sih Mas? Apa dijual dulu atau dibuat pupuk atau seperti apa Mas? Kotoran bisa jadi pakan? Iya bisa. Setelah nanti dipupuk untuk rumput, untuk tanaman hijauan kita, tanaman pakan kita, setelah dia subur, baru untuk pakan. Nah, atau kita jual ke toko-toko tanaman gitu ya, kita jual. Uangnya untuk beli pakan. Seperti itu. Seperti itu. Nah, kalau ini kambing 60 gitu ya Mas ya? Iya. 60 ekor itu menghasilkan berapa Mas? Untuk kotorannya ini Mas sebulan Mas? Berapa ya? Karena saya sendiri tidak pernah menghitung gitu. Enggak pernah. Kalau dibuat saya, perkiraan aja, ini jadi berapa sak kayak gini Mas? Ini kotoran kapan ini? Ini kotoran saya punya teman saya. Jadi saya menawarkan jasa membersihkan kandang. Oh, ini dari teman juga, dilayani juga. Iya. Jadi bagi kalian teman-teman yang kandangnya kotor karena kohe ini bisa menghubungi Mas Haidar. Nanti bisa langsung dibersihkan Mas Haidar ya. Iya. Karena bisa menjadi ladang emas ini Mas. Iya betul. Oh iya. Nah kalau ini dari kotoran sendiri yang ini, dari kotoran kambing domba sendiri? Bukan, ini semua nebas semuanya Mas. Oh dari teman semua. Dari teman semua. Iya. Kalau ini segini berapa ini Mas? Seberapa truk atau seberapa pickup ini? Kalau ini satu pickup itu tadi. Satu pickup itu ya? Satu pickup itu sudah kayak gini ya? Iya. Ini terus prosesnya diapakan ini Mas? Sampai bisa dijual itu Mas? Prosesnya sebetulnya mudah sih, tergantung mengambil mazhab yang mana. Oh gitu. Jadi kalau saya diajari sama Profesor Gembong begitu ya, beliau mengajarkan cukup digiling, terus kemudian dihamparkan begitu ya, seperti itu, dihamparkan. Ini yang sudah gilingan? Ya, dihamparkan, digiling, terus dihamparkan, terus disemprot sama larutan kimia dari beliau seperti itu. Jadi semacam ada apa itu prebiotik? Iya, probiotik semacam IM4 seperti itu. Kayak gitu ya. Jadi loh, ini disemprotnya setelah diseleb atau sebelum diseleb kayak gini Mas? Setelah diseleb. Setelah diseleb baru. Nah ini nanti jualnya yang kayak gini Mas? Sudah lembut kayak gini? Iya, sudah lembut seperti ini. Nah kalau yang masih kayak gini laku nggak dijual? Laku. Nah seperti ini aja laku. Terus kalau digiling juga laku. Tergantung permintaan pasar seperti itu. Tapi yang paling banyak Mas Haidar, permintaan pasarnya untuk yang lembut apa yang masih original kayak gini? Kalau di Surabaya sama-sama banyak sih Mas. Kalau di Surabaya itu kebanyakan yang suka yang bener-bener seperti ini, karena orang Surabaya melihat kalau bener-bener ini asli seperti itu. Asli ya. Asli. Tapi kalau orang-orang Batu gitu ya dan sekitarnya, mereka lebih milih
Malang itu sebelum milih yang sudah digiling. Oh iya iya iya. Kalau untuk harga Mas, Hah? harga yang sebelum gilingan sama sudah gilingan beda nggak? Kalau selama ini saya kalau yang gilingan itu satu saknya itu sampai 26.000. Satu sak isi berapa itu? Satu sak itu sekitar 30 kilo. 30 kilo harganya 26.000. 26.000. Kalau yang untuk yang ini? 6.000. Kalau yang ini satu saknya ini enggak sak-sakan. Kalau Surabaya tuh Surabaya itu jualnya plastikan. Plastikan. 2,5 kilo. 2,5 kilo itu sekitar 4.000. 2,5 kilo. Jadi di plastik biar terlihat gitu ya? Iya biar terlihat. Plastiknya terang gitu ya Mas ya? Iya, Nanti kita lihat juga yang sudah jadi ya Mas ya? Oh, jadi prosesnya cukup mudah sekali ya Mas ya? Mudah Nah, sekali. ini kalau itu Mas, permintaannya Mas, selama sebulan itu mampu jual berapa biasanya Mas? Sebetulnya berapapun bisa. Ya. Mau berapa ton pun pasti diterima kayak gitu. Gitu. Karena permintaannya itu tinggi karena gini teman sekalian. Sekarang itu ada kebijakan dari pemerintah untuk membatasi adanya pupuk kimia seperti itu. Sehingga kita sebagai peternak itu melihat, terutama saya peternak dan petani ya, memutar otak bagaimana supaya lahan pertanian tetap terpupui. Nah, tetap mendapat pupuk. Bagaimana caranya dengan pupuk organik. Oh, seperti itu. Jadi luas pasarnya. Oh, iya iya iya. Jadi cuma kayak gini, ini digiling, lalu sudah lembut kayak gini, disemprot, nanti dibiarkan dulu atau langsung dikemas, Mas? Ya, ada dua proses fermentasi sebenarnya, Mas. Ya. Fermentasi yang pertama seperti ini, diamparkan, Ya. terus disemprot, terus ditunggu. Ya. Atau yang kedua, masukin karung, fermentasi di dalam karung. Oh, seperti itu. Bisa juga. Iya. Tinggal mana aja yang mudah ya Mas ya? Tergantung permintaan pasar juga, Mas. Oh. Ada pasar yang nggak mau di karung, maunya diamparkan dulu sampai selesai proses fermentasi, baru di karung. Oh iya iya. Ini jadi lembut sekali ya Mas. Jadi mesin choppernya mana ini Mas? Itu di sana. Oh, jadi sama mesin chopper itu apa? Rumput sama. Iya, bisa juga Mas. untuk ini. Bisa. Multifungsi. Ini lembut sekali ya Mas ya? Iya. Oh, iya 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 iya. Oke, sambil kita jalan-jalan ke sana lagi Mas. Iya. Ke kandangnya lagi. Ini nanti kita kasih tips cara membersihkan kohenya di kandangnya itu seperti apa Mas. Nah, ini kandangnya Mas Haidar, ini kita jalan-jalan nanti sambil kita lihat kohenya yang sudah jadi, yang sudah kemasan. Nah, ini kalau ini tingginya berapa ini Mas? Gimana? Ini tinggi dari sini berapa ini? Ini nggak terlalu tinggi sebenarnya, nggak ada 1 meter, ini cuma 60 apa ya? Iya, mungkin 60 cm ya. 60, iya. Oh, nah ini kotorannya kayak gini teman-teman. Ini cara membersihkannya seperti apa ini Mas? Pakai cangkul terus disambungi pakai apa? Mana ya? Pakai apa? Bambu gitu Mas ya. Oh, bambu disorot kayak gini ya? Iya, disorot ditarik kayak gitu. Oh iya. Nah ini anaknya juga nggak bau ini Mas. Oh kayak gini. Ini setiap berapa kali nih membersihkannya ini Mas? Ini kalau bersihnya nggak, ini lama Mas kalau bersihnya Pak. Kalau saya tuh kalau nggak penuh nggak saya bersihin. Oh gitu. Nah, cuman kenapa nggak bau? Kuncinya sebenarnya bukan di saat kita rutinnya kita membersihkan, bukan, tapi Ya. di amoniaknya itu harus kita mainkan Mas. Maksudnya kita mainkan, kita semprot dengan probiotik. Oh disemprot prebiotik. Nah, dengan cairan itu. Sama dengan yang prebiotik tadi, yang buat itunya. Betul. Oh Betul. kayak gitu ya. Jadi nggak perlu sering-sering membersihkan ini Mas. Nggak perlu. Oh, kalau ada permintaan malah ambil di kandang orang. Iya. Luar biasa ini Mas Haidar, ini masih muda, mampu menciptakan inovasi jualan pupuk ini karena semakin hari pupuk kimia itu semakin langka ya Mas ya. Iya, betul sekali. Oh, kalau Mas Haidar juga punya lahan pertanian juga? Ada. Ditanami apa itu Mas? Ada tebu, Ya. ada jagung, Ya. ada udah sih itu aja sih, tebu sama jagung. Itu juga dipupuk dengan pupuk ini? Iya. Pakai pupuk kimia lagi nggak? Kalau menggantikan, artinya organik itu menggantikan 100% dari pupuk kimia, kalau saya belum sampai tahap itu. Oh. Baru sekitar penggunaan pupuk organik itu sekitar 25% kalau saya. 25%. Jadi yang 75% itu masih pupuk kimia. Iya. Oh, iya. Tapi semakin tahun semakin berkurang lagi pupuk kimia ya Mas. Oh, harus seperti itu. Target tahun depan tuh harus 75% itu sudah pupuk organik. Oh, seperti target itu. saya, iya. Luar biasa ini teman-teman Mas Haidar. Nah, kayak gini nih. Lah ini kok juga sudah mulai agak banyak ini ya Mas ya? Iya. Nah, kayak gini nih. Ini tidak bau sama sekali teman-teman. Luar biasa ini.
Ini boleh itu Mas, penyemprotnya ada nggak? Ada. Ada. Coba dikasih tahu ke penonton Mas, nanti penontonnya penasaran kok bisa nggak bau kandangnya. Padahal ini di dekat rumah juga ya Mas ya? Iya. Ini dia. Oh, pakai ini. Ya, pakai proponik. Ini disemprot pakai ini. Ini dicampur air nggak? Iya, campur air. Ini biasanya satu gini. 2 tutup untuk sprayer 15 liter itu. Ini pakai ini. Iya. Ini. Iya, Jadi, betul. Nah, sprayer ini. jadi itunya 2 tutup. Iya. Itunya 2 tutup. Iya. Ditaruh di sini. Iya. Ini full. Full. Ini biasanya itu berapa hari sekali kandangnya disemprot? Biasanya 2 minggu sekali, biasanya 1 minggu sekali seperti itu. 2 minggu sekali disemprot pakai itu sudah satu kandang. Full ini sudah satu kandang ya? Sudah. Wah, luar biasa, cuma ringan sekali ya. Nah, kita lihat produk yang sudah jadinya Mas. Iya. Nah, ini kita lihat produk yang sudah jadinya. Sudah jadi. Nah, kayak ini ya. Nah, seperti ini. Pupuk kambing. Apa itu namanya Mas? Asli fermentasi. Terus produk apa itu? Logonya ada Santri Farm ya? Santri Farm. Santri Farm. Kegunaannya nah itu ada. Nah, ini ada kegunaannya. Pertanian, perkebunan, tanaman hias, tanaman peneduh atau taman, terus semua jenis rumput. Terus cara pemakaian Mas? Cara pemakaiannya nih. Takarannya 15 kilo pupuk itu per lubang tanaman buah. Ini kalau untuk buah, gitu Mas ya. Terus 10 kilo pupuk per meter persegi untuk rumput. Nah, oh iya. seperti itu. Wah, luar biasa. Satu plastik ini harga berapa Mas? Ini saya jual di Surabaya itu sekitar 3,5 sampai 4.000. 3,5 sampai 4.000. Isinya 2,5 kilo. 2,5 kilo. Nah, kisaran 2,5 sampai 3. Kalau yang ini yang fermentasi ya ini. Nah, ini. Iya. Kalau ini sudah digiling. Ini sudah digiling. Ini sudah digiling. Nanti dijual di sak mana Mas? Yang jadi ada. Oh, ini kompos ini. Tulisan ini apa bukan? Bukan. Kalau yang kompos itu yang sak-sakan. Nah, kalau ini saya try and error ini Mas. Oh, itu yang sudah pernah terjadi trial error juga Mas? Pernah Mas. Itu kenapa itu Mas? Apa ya? Karena terlalu ini siapa namanya? Terlalu percaya ya. Kayak itu saya bukan buat sendiri, itu mendatangkan. Oh, mendatangkan. Iya. Jadi beli di orang gitu malah nggak jadi. Iya. Malah yang malah pelanggan saya cocoknya sama yang buatan saya sendiri malah. Oh iya. Kayak gini ya Mas ya. Ya kayak gini nih teman-teman. Saya senang karena petani di sekitar saya itu ternyata banyak membutuhkan. Oh iya. Ini murni dari kohe apa ada campuran tanah dan lain-lain Mas? Murni kohe. Murni kohe saja ya. Iya. Nah, kalau mungkin pun ada campuran tanah sedikit mungkin ya karena pas ngeronya tadi itu ya Mas ya. Iya, betul. Seperti itu. Kalau yang ini sudah dikeringkan gitu ya Mas ya. Iya, yang ini kohe yang sudah dikeringkan gitu ya. Oh iya. Nah Mas, kalau 1 bulan mampu produksi berapa ini Mas? Yang untuk kohe yang kayak gini Mas? Saya 1 minggu itu pernah 800 kilo. 800 enggak 800. Oh, 800 sak. 800 apa namanya ini? Plastik ya? Iya, sekitar ini. 800 dikali 2,5 kilo. Iya. Berapa itu? Hampir 2 ton, Mas. Hampir 2 ton. Luar biasa, hampir 2 ton. Dari kohe saja mampu menghasilkan pundi-pundi uang ini, teman-teman. Luar biasa ini Mas Haidar. Nah, kayak gitu. Nah, itu bentar Mas, sedikit bagikan tips dulu cara penawarannya itu seperti apa Mas tentang apa itu kohenya ini Mas? Kalau menawarkan itu sebetulnya modal kita tuh cuma satu sih sebenarnya, jujur gitu. Karena modal jujur aja itu sudah modal utama teman-teman untuk menawarkan satu produk kayak gitu kepada orang lain seperti itu. Contoh kayak saya kan petani jagung juga, sekitar sini juga banyak petani jagung. Ketika mereka baru awal nanam jagung, itu mereka terkendala kok lama tumbuhnya seperti itu. Ada yang nggak rata, ada yang nggak sama, ada yang segala macam lah dari satu benih jagung itu. Ketika ditutup dibantu dengan pupuk organik kambing punya saya, itu
review dari tetangga saya, bukan saya. Itu tumbuhnya semakin cepat, nah semakin bagus. Nah, Jadi pertama dikasih contoh dulu, iya. nanti dari mulut ke mulut gitu ya Mas ya. Nah. Jadi kita tidak perlu menawarkan ini saya punya produk ini tidak ya. Iya. Nanti datang sendiri ya. Oh luar biasa teman-teman. Nah mungkin itu dulu Mas Haidar. Saya Iya. terima kasih sudah diizinkan dolan kandang ke Santri Farm lagi untuk membahas kasih. kohenya ini. Nah, sedikit kata-kata buat teman-teman domba bagus Mas. Apa Mas? Kata-kata bisnis atau motivasinya Mas? Apa ya, membuka usaha itu satu hal yang mudah sekali membuka usaha apapun itu bidangnya, tetapi untuk membuat usaha itu menjadi profitable bukan profitable itu satu hal yang ilmu yang harus teman-teman pelajari juga, karena jangan sampai buka usaha tapi nggak bisa menghasilkan profitable Seperti itu. Nah, terima kasih Mas Haidar. Nah, ini teman-teman dari Kohe pun mampu menghasilkan uang dan bisa untuk jadi pakan untuk domba-domba dan kambing. Nah, bagi kalian yang nonton video ini mau tanya-tanya silakan tulis di kolom komentar. Dan bagi kalian yang baru nonton video-video di Domba Bagus, tonton di video-video yang bawah lagi. Nanti banyak itu video-video cerita-cerita tentang ternak domba dan kambing, tentang ternaknya seperti apa, pakannya seperti apa. Nah, untuk kotorannya juga bisa dimanfaatkan seperti ini. Nah, bagi kalian yang mau mendukung channel ini, subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis.